Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah dalam iman dan Islam kita, istiqomah memiliki kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua mungkin seringkali atau ada yang pernah mendengar ceramah ataupun mendengarkan dari mubalik, dari kiai, dari ustadz, dari penceramah tentang kisah, tentang hikayah bahwa iblis itu ternyata dulu pernah juga ingin bertaubat. Ya, jadi sama-sama kita ketahui bahwa iblis ini sebenarnya adalah dulunya sebelum menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekasih Allah. Beliau adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, bahwa justru iblis ini memiliki gelar yang sangat banyak. Di antaranya adalah gelar Al-Abid, Al-Arif. Ya. Jadi iblis ini dulunya adalah makhluk yang sangat istimewa sebelum pada akhirnya membuat Allah murka karena kesombongannya, karena keangkuhannya di saat menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat diperintah untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian di saat iblis ini menjadi makhluk yang dikutuk ataupun makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis ini melakukan maksiat bukan karena dia kelemahan ataupun hawa nafsunya, akan tetapi karena kesombongannya. Jadi memang suatu kedurhakaan, kefasikan, dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, yang dilakukan karena kelemahannya, karena merasa dirinya dhaif, merasa dirinya ini tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Intinya kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba yang didasari bukan karena kesombongan, bukan karena keangkuhan, ya, bukan karena takabur, itu masih bisa diharapkan akan taubatnya, ya. Akan tetapi sebuah kemaksiatan, pengingkaran, ya, dosa yang dilakukan karena didasari sifat angkuh, sifat sombong, takabur, maka sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Hikayah mengenai tentang iblis pernah menemui Nabi Musa, kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk membantunya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan niatnya untuk bertobat agar Allah menerima tobatnya. Dulu mungkin kita sering mendengar dari ceramah-ceramah seorang guru, seorang ustadz, kiai, penceramah, tetapi mungkin kita belum pernah tahu referensinya. Seperti Al-Fakir pribadi, karena kebodohan Al-Fakir, karena kurang belajar, kurang mutolaah, sehingga selama ini memang belum menemukan itu di dalam kitab-kitab yang lain. Akan tetapi izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk berbagi, untuk share tentang referensi bahwa hikayah itu tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang ketiga, pada halaman yang ke-31, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, Al-Hujjatul Islam. Di dalam kitab beliau menuliskan hikayah itu pada halaman ke-31, kitab Ihya Ulumuddin juz 3, faqad rawiya qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bidaraini amin ya rabbal alamin. Faqad rawiya, lan teman-teman dan riwayatake sopo anna Musa sedune Nabi Musa alaihi salatu wassalam iku lakiyahu nemoni ing Nabi Musa sopo iblis suatu ketika
iblis ini menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian faqala mongko mengucap sapa iblis lahu maring Nabi Musa, ya Musa, he Musa, anta utawi sira iku alladzi wong istofaka kang wis milih ing sira sapa Allah birisalati kelawan dadi utusan Allah. Wa kalamaka lan wis dawi sapa Allah ing sira utawa wa kalamaka lan wis dawuh sapa Allah utawa guneman sapa Allah ing sira takliman kelawan guneman temenanan. Dan Musa ini memiliki gelar kalimullah seperti kita ketahui. Artinya Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap langsung antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana utawi ingsun iki iblis ya yang mengatakan wa ana utawi ingsun iku khalqun makhluk min khaliqillahi saking makhluki Allah adnabtu kang nglakoni dosa sapa ingsun wa uridu lan ngarepake sapa ingsun ayatu ba ing tobat sapa ingsun. Saya ini adalah makhluk dari makhluknya Allah wahai Musa yang telah melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi aku berkehendak untuk bertobat. Saya berniat untuk bertobat. Maka fasfa'li ila rabbi, maka tolonglah aku sampaikan kepada Tuhanku ayatuba alayya agar Allah menerima tobatku. Nah, ini permohonan iblis kepada Nabi Musa untuk menolongnya agar disampaikan kepada Allah bahwa iblis ini berniat untuk bertobat agar Allah menerima tobatnya. Faqala Musa na'am, maka kemudian Nabi Musa menjawab na'am, oke, beres gitu kan. Baik, akan saya sampaikan kepada Allah. Falamma su'ada Musa al-jabalah. Kemudian wa kallama rabbahu azza wa jalla wa arada an-nuzula. Qala lahu rabbuhu addi al-amanata. Faqala Musa ya rabbi abduka iblisu yuridu ayyatuba alaih. Maka kemudian Nabi Musa naik ke jabal, naik ke gunung, kemudian bertemu dengan Allah SWT, artinya bercakap-cakap dengan Allah SWT, kemudian menyampaikan apa yang dititipkan iblis kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Allah SWT. Kemudian turunlah wahyu. Kemudian Nabi Musa mengatakan begini, ya Rabbi wahai Tuhanku, abduka iblisu yuridu ayatuba alaih. Wahai Tuhanku, bahwa sesungguhnya abduka utawi kawula panjenengan iblisu nyatane iblis iku yuridu ngarepake sapa iblis ayatuba ento tobat maringi tobat ngene iki. Iblis iku yuridu ngarepake sapa iblis ayatuba ento panjenengan nrimo tobat sapa panjenengan alih ing atas iblis. Wahai Allah, bahwa hambamu iblis berkehendak agar engkau menerima tobatnya. Fa'auhallahu ta'ala, fa'auham mongko paring wahyu sapa Allah ta'ala halimu hulur sapa Allah ila Musa maring Nabi Musa. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa qad qadaitu hajatuka. Wahai Musa, aku akan menerima hajatmu, akan mengabulkan permohonanmu. Maka murhu aisjuda li qabri Adam, maka perintahkanlah kepada si iblis ini agar bersujud di kuburannya Nabi Adam. Hatta yutabu alaih, sehingga aku menerima tobatnya. Falaqa Musa iblisa faqala lahu qad qadaitu hajataka umirta an tasjuda li qabri Adam. Kemudian dia Nabi Musa menemui iblis, kemudian menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah SWT agar iblis ini bersujud di kuburannya Nabi Adam. Maka hatta yatuba alaihi falaqa Musa iblisa faqala lahu qad qadaitu hajataka umirta antas juda li qabri Adam hatta yatuba alaika. Kemudian Nabi Adam menemui Nabi Adam menemui iblis, kemudian menyampaikan apa yang wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, yaitu perintah Allah agar iblis bersujud di kuburannya Nabi Adam. Ya. Jadi disampaikannya kepada iblis bahwa
Wahai iblis, aku telah menyampaikan apa yang menjadi pesananmu. Aku sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bersujud di kuburannya Nabi Adam sampai Allah menerima tobatmu. Maka setelah mendengar kabar itu, mendengar apa yang disampaikan Nabi Adam, si iblis menjawab gini, langsung faghadiba, marah si iblis ini marah. Jadi muncul aslinya kesombongannya, wastakbaro waghadiba, mongko bendu sapa iblis, wastakbarolan gumedhe takabur sapa iblis. Waqala mongko ngucap sapa iblis, lam asjud lahu hayyan, lam asud ora sujud sapa ingsun lahu maring Adam hayyan ing dalem tingkah uripin Adam, asjudu ngono to sujud sapa ingsun lahu maring Adam mayitan halimati. Ya, jadi ini jawaban kesombongan iblis. Dulu saja waktu Adam masih hidup saya nggak mau bersujud, lah kok sekarang saya diperintah bersujud padahal dia sudah mati. Jadi intinya dulu saja saat Nabi Adam itu masih hidup saya tidak mau bersujud, lah kok malah sekarang yang sudah mati saya harus bersujud di kuburannya, ya mana mungkin. Itulah kesombongan iblis. Jadi intinya apa yang bisa ibroh ataupun pembelajaran dari kisah ini, bahwa sebuah dosa kemaksiatan ya, yang dilakukan karena kesombongan, karena takabur, karena gumedhe, ya, karena keangkuhan, itu sulit untuk kita harapkan taubatnya, untuk kita harapkan dia bertobat. Tetapi berbeda dengan kemaksiatan ataupun kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba karena kelemahannya, karena dia menyadari kelemahan atau tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu masih bisa diharapkan untuk menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Semoga saja Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat seperti sifatnya iblis, yaitu sifat angkuh, sifat takabur, sifat sombong. Sekian mutolaah malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan Al-Fakir di dalam membaca ibarat, membaca kitab ini, baik dari segi i'rabnya, tarkibnya, ataupun dari segi makna muradnya. Semoga Allah mengampuni, dan semoga mutolaah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.